Ditampilkan masa kini dan masa depan bercampur dalam rangkaian adegan yang memperlihatkan kehidupan suatu keluarga sebelum kemunculan planet baru yang akan memicu terjadinya akhir dunia. Di satu sisi, seorang wanita sedang depresi parah karena ingin melarikan diri dari pernikahan, sementara di sisi lain ada sang kakak yang diliputi kecemasan dan hanya ingin menemukan cara agar bisa selamat bersama putranya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu hidup jauh lebih tenang saat kita berhenti fokus pada yang pergi dan mulai bersyukur pada yang masih dimiliki. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Melancholia, sebuah film yang rilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Lars von Trier, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Semua bermula dari beberapa minggu sebelumnya. Justin dan Michael yang baru menikah kesulitan mencapai lokasi resepsi karena limo panjang mereka tidak bisa melewati jalan pedesaan yang sempit dan berbelok. Setelah berkali-kali gagal, bahkan sampai pengantinnya sendiri ikut mencoba mengemudi, akhirnya mereka tiba 2 jam terlambat di resepsi yang diadakan di rumah besar milik saudari Justin, Claire. Claire dan suaminya, yaitu John, sudah menanti di pintu masuk. Sebagai penyelenggara, Claire memarahi Justin dan Michael karena terlambat, sementara John mengeluh soal biaya yang membengkak, padahal si John ini tajirnya luar biasa. Justin menatap langit dan melihat bintang merah yang John sebut sebagai Antares, lalu tiba-tiba menarik Michael ke kandang untuk menyapa kudanya, Abraham. Setelah itu mereka baru ikut pesta, dan Michael sempat ikut permainan undian kacang khusus acara pernikahan. Kedua mempelai menyapa semua orang dan makan sedikit. Rangkaian pidato dimulai. Jack berbicara lebih dulu, menegaskan peran gandanya sebagai teman Michael sekaligus atasan Justin. Jack menggoda Justin soal tagline yang masih ditagih, lalu menampilkan gambar iklan tanpa teks di layar sebagai tanda bahwa terlibatnya Justin dalam proyek itu kemungkinan gagal. Kemudian, Jack mengumumkan Justin mendapat promosi sebagai art director. Berikutnya, ayah Justin, Dexter, bersama 2 kekasihnya memberikan pidato. Awalnya terdengar manis, tapi kemudian pria itu menyindir mantan istrinya Gabby, sampai Gabby terpancing dan ikut bicara meski sebenarnya tak ingin. Gabby mengatakan ia tidak ke gereja karena tidak percaya pada pernikahan, lalu menyuruh Justin menikmati semuanya selagi masih berlangsung. Claire menegur Gabby dan heran mengapa sang ibu datang jika hanya membuat suasana kacau. Saat Justin mulai terlihat melamun dan tidak fokus, Claire membawanya ke ruangan lain dan mengingatkan bahwa Justin sudah berjanji tidak akan membuat keributan. Tentu saja Justin ragu karena bukan dirinya yang memulai, tapi pada akhirnya menuruti kata-kata sang kakak. Mereka kembali ke pesta, tetapi ketika seorang tamu hendak memainkan lagu, Justin pergi menyendiri. Ia naik mobil golf ke tengah lapangan dan buang air di rumput sambil menatap bintang-bintang. Setelah itu ia masuk lagi mendengarkan pidato Michael yang sangat singkat dan terasa hambar. Tak lama kemudian, saatnya menari. Semua orang menikmati musik sampai Leo, anaknya Claire, akhirnya menyerah dan bilang ingin tidur. Justin memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur lagi dengan menawarkan diri menidurkan Leo. Ketika memeriksa, Claire mendapati Justin tertidur di ranjang Leo, lalu membangunkannya dan bertanya apa yang terjadi. Justin mengakui diri hanya menjalani semua ini seperti berjalan berat tanpa tujuan. Claire meminta Justin jangan bilang apapun kepada Michael, lalu pergi. Sementara itu para tamu canggung menunggu Justin muncul untuk memotong kue, tetapi Justin malah masuk ke kamar mandi untuk berendam. Dan uniknya, Gabby juga melakukan hal yang sama. John meminta keduanya keluar, namun Justin mengabaikan, sementara Gabby malah mencaci maki John. Setelah mengeluh kepada Claire tentang keluarga yang menurutnya di luar nalar, John yang lelah dengan rasa malu memutuskan mengambil semua baju dan tas Gabby lalu melemparkannya keluar. Untungnya tak lama kemudian, pelayan yang melihat dan mengerti akan hal ini memungut kembali semuanya dan mengembalikan ke kamar Gabby.
Justin akhirnya kembali ke pesta, jadi mereka memotong kue dan berfoto bersama. Justin minta maaf ke Michael karena sempat menghilang, tapi Michael menenangkan dan mengatakan tidak perlu merasa bersalah, bahkan meminta maaf karena kurang bisa menjaga Justin. Michael lalu mengajak bicara empat mata dan membawanya ke ruangan lain untuk menunjukkan foto sebidang tanah yang sudah dia beli sebagaimana rencana masa depan mereka. Justin mengatakan suka dan berjanji akan selalu menyimpan fotonya, tetapi nada bicaranya tidak terdengar antusias. Ini terbukti, Justin kemudian pergi meninggalkan ruangan dan Michael menyadari foto tanah itu tertinggal di sofa. Justin kembali ke kamar Leo dan di sana John sedang melihat anaknya tidur. John berkata Justin sebaiknya bahagia karena pesta ini tidaklah murah. Lalu Justin menjawab bahwa dia akan bahagia. Setelah itu Justin balik ke pesta, menari sendirian sambil melamun lalu menari dengan ayahnya. Jack kemudian menyapa, memperkenalkan Justin kepada keponakan bernama Tim. Tim diketahui baru bekerja di perusahaan Jack dengan gaji tinggi walaupun tanpa kualifikasi, ya efek orang dalam lah. Tapi jika tidak bisa mendapatkan tagline dari Justin, maka Tim akan dipecat. Merasa tersinggung, Justin meninggalkan mereka, sementara Jack memerintahkan Tim untuk terus mengikuti Justin sampai mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tim sempat mendekati Justin dan menari sesaat, tetapi setelah itu Justin segera pergi ketika Tim membahas tentang tagline. Justin lalu bertemu Michael dan Claire di ruangan lain, tetapi Michael segera keluar supaya dua saudari itu bisa bicara berdua. Justin minta maaf ke Claire sambil mengakui dia tahu biaya pernikahan ini mahal, tapi Claire menegaskan masalahnya bukan uang karena John sangat kaya dan seharusnya berhenti mengungkit-ungkit soal itu. Claire mengira Justin memang menginginkan pernikahan ini, dan Claire menyebut Justin pembohong saat Justin mengiyakan sambil terus memaksakan senyuman. Setelah Claire marah dan keluar ruangan, Justin menangis, lalu mulai merapikan ulang buku-buku. Setelah itu, Justin menemui sang ibu dan mengaku takut, bahkan sulit sekali rasanya untuk berjalan, tetapi jawaban Gabby cuma menyuruhnya berhenti, berkhayal, dan pergi. Tak lama kemudian, Justin kembali terlihat melamun sambil menatap para tamu yang menari, sementara tim terus mendesak soal tagline. Setelah saling menatap canggung, Justin dan Michael memutuskan minum-minum dengan harapan suasana hati mereka membaik. Justin mencoba bicara dengan sang ayah, tetapi momen itu rusak ketika Claire mengajak semua orang keluar. Could you all follow us outside, please? Di luar, para tamu menulis harapan mereka pada lentera kertas, lalu menerbangkannya ke langit dan melihat menggunakan teleskop. Saat kembali masuk, Justin hanya terpaku menatap pesta tanpa bergerak sampai Claire datang dan mengambil bucket dari tangannya untuk dilempar ke para tamu. Setelah itu Michael menggendong Justin ke kamar mereka dan mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, tapi pada intinya Justin kecewa dan meninggalkan ruangan lalu menuju ke lapangan golf untuk sesaat bersama tim, dan ya, tidak bisa saya tampilkan juga. Saat Justin kembali ke dalam, sebagian besar tamu sudah pulang. Justin menari lagi dengan sang ayah, dan ketika Dexter hendak pergi, Justin memaksa Dexter menginap karena Justin ingin bicara. Dexter terpaksa setuju dan memeluk Justin, sementara Michael melihat mereka dari jendela. Tak lama kemudian, Jack memanggil Justin dan memberitahu bahwa tim dipecat karena gagal. Justin akhirnya meluapkan emosi, mengatakan Jack sebagai pria rendahan menjijikan dan haus kuasa, serta mengaku benci pada perusahaan. Beberapa saat setelah itu, Justin duduk di dekat pintu masuk rumah sambil melihat orang-orang pergi, termasuk Michael. Mereka sepakat membatalkan pernikahan, dan Michael mencium kening Justin sebagai salam perpisahan terakhir. Setelahnya, Claire datang dan berkata, kadang Claire sangat membenci Justin. Lalu, tim juga datang menawarkan kerjasama bisnis, tetapi Justin menolaknya. Di sisi lain, wedding planner memberitahu Claire hasil undian kacang. Namun karena tidak ada tamu yang menebaknya dengan benar, Claire meminta mereka membuang hadiahnya dan wanita itu pun pergi dengan kesal. Sementara itu, Justin mencari ayahnya setelah melihat sang ibu dari kejauhan, tetapi yang ditemukan hanyalah not menerangkan bahwa Dexter pergi karena tidak bisa menemukan Justin dan kebetulan ada orang yang menawarkan tumpangan. See you soon. Kisses from your stupid dad.
Keesokan paginya, Claire menemukan Justin tidur di sofa dan membangunkannya untuk menunggang kuda. Mereka melintasi hutan sampai ke sebuah jembatan, tetapi Abraham tidak mau menyeberang. Ketika menatap langit, Justin menyadari Antares sudah tidak terlihat lagi. Beberapa hari kemudian, alasan itu terungkap. Sebuah planet liar baru yang diberi nama Melancholia menutupi Antares sehingga bintang itu tidak tampak. Orang seperti John justru senang menyaksikan perlintasan dekat ini, sedangkan Claire khawatir planet itu akan menabrak bumi, walaupun John yakin bahwa para ilmuwan mengatakan itu tidak akan terjadi. Pada saat yang sama, depresi Justin semakin parah sampai Claire mengundangnya tinggal bersama mereka untuk sementara. Claire bahkan harus menuntun Justin lewat telepon agar Justin bisa masuk ke taksi, dan ketika tiba di rumah, Justin hampir seperti kehilangan respon lalu tertidur seharian. Sore harinya, Claire membangunkan dan mencoba memandikan, tetapi Justin bahkan tak sanggup masuk ke bak mandi. Suasana hati Justin sempat sedikit terangkat ketika mendengar Claire memasak makanan favoritnya, meatloaf. Tetapi begitu mencicipi, Justin menangis karena rasanya seperti abu. Setelah kembali ke kamar, Leo mengikuti Justin sambil membawa komputer untuk menunjukkan berita tentang Melancholia. Namun Claire menghentikannya karena khawatir itu membuat Justin ketakutan. Lalu Justin menegaskan dia tidak akan takut pada planet bodoh seperti itu. Keesokan harinya, saat dua saudari itu berkebun bersama, Justin tersenyum ketika tiba-tiba turun salju. Saat makan siang, Justin menikmati selai langsung dari toples dengan jarinya. Kemudian ketika sedang menyisir bulu Abraham, Justin melihat John datang membawa persediaan tambahan. John menjelaskan persediaan itu dibawa kalau Melancholia benar-benar mendekat, dan John meminta Justin tidak memberitahu Claire karena situasi ini bisa membuat Claire semakin cemas. Ketika waktunya menunggang kuda lagi, Claire harus memaksa Justin. Mereka sampai di jembatan di mana Abraham mendadak berhenti, membuat Justin sangat frustasi lalu memukulnya dengan cambuk. Dan ketika Claire menghentikan, mereka menengadah dan menyadari Melancholia kini terlihat di langit. John dan Leo sangat antusias menyaksikan momen ini, tetapi Claire justru makin takut, apalagi saat Claire melihat kuda-kuda di kandang mulai gelisah. Suatu malam, ketika tidak ada yang bisa tidur, Claire mengikuti Justin keluar rumah dan menemukan Justin sedang berbaring menikmati pemandangan Melancholia. Setelah momen itu, Justin mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, seperti bisa makan sampai habis dan mau mandi lagi. Suatu pagi, Leo menunjukkan pada ibunya sebuah alat buatan sendiri dari ranting dan kawat logam yang bisa dipakai untuk menghitung seberapa cepat planet itu bergerak. Alih-alih tenang, Claire justru makin cemas karena melihat semua terasa semakin nyata. Malamnya, setelah melihat Melancholia lewat teleskop, Claire mencari informasi di internet dan menemukan artikel yang memprediksi tarikan gravitasi bumi akan menarik Melancholia kembali mendekat. Saat Claire mencetak artikel itu, listrik tiba-tiba padam. Lalu John datang membawa lampu dan melihat kertas itu di meja printer. John kembali meyakinkan Claire bahwa teori seperti itu berasal dari ilmuwan gadungan karena tidak ada kemungkinan planet itu menabrak bumi. Besoknya, Claire pergi ke kota membeli beberapa pil, lalu menyimpannya di laci terkunci. Setelah John bertanya dengan nada aneh, apakah Claire ingin mengakhiri mereka semua. Ketika kuda-kuda masih gelisah, Claire menemui Justin untuk mencurahkan kekhawatirannya. Tetapi Justin mengatakan bahwa bumi itu jahat dan mereka tidak perlu berduka untuknya. Kecemasan Claire bahkan semakin parah saat Justin menambahkan bahwa kehidupan hanya ada di sini dan tidak ada kehidupan lain lagi. Pukul 11 malam, seluruh anggota keluarga keluar untuk melihat Melancholia mendekat. Pemandangan yang luar biasa. Sayangnya Leo tidak ikut karena tidak mau bangun. Setelah itu, John bersulang untuk kehidupan, lalu mengaku sebenarnya dia tahu ada peluang kecil perhitungan para ilmuwan bisa salah. Dan itu membuat Claire makin terguncang. Untuk menenangkan, John meminta Claire menggunakan alat buatan Leo dan meminta melihatnya lagi setelah 5 menit. Is that right?
Saat menunggu, Claire terkena panic attack, jadi John membimbingnya bernafas perlahan dan membiarkan Claire menggunakan alat itu lagi untuk memastikan melankolia terlihat lebih kecil, tanda bahwa benar-benar menjauh. Mendengar hal itu, Claire menangis lega. Saat menidurkan Leo, dua saudari itu sempat akur sebentar dan Claire bilang pada Justin kalau Justin bisa bahagia, Claire juga bisa. Keesokan paginya, Justin tertidur di kursi, sementara Claire melihat John makin gelisah saat mengintip teleskop. Ketika terbangun, John sudah pergi, jadi Claire menggunakan alat Leo lagi dan ketakutannya terbukti. Artikel yang ada di internet itu benar. Melankolia ternyata mendekat lagi. Dengan panik, Claire mencari John dan masuk ke kandang, dan ternyata kini kuda-kuda itu justru menjadi tenang, sesuai dengan yang dikatakan oleh Justin. Di dalam salah satu kandang, Claire terkejut menemukan John sudah meninggal karena mengakhiri segalanya. Setelah menutupi jasad John dengan jerami, Claire melepas Abraham, dan saat sarapan, Claire menjelaskan pada Leo dan Justin skeptis karena John sebenarnya bisa saja memakai mobil. Claire kemudian merespon, mengatakan seseorang harus menunggangi Abraham sejak Justin enggan menungganginya. Kecemasan Claire makin tak terkendali. Claire memeriksa planet lagi dengan alat itu dan melihat betapa cepatnya melankolia mendekat. Sambil menangis dan panik, Claire menggendong Leo, lalu mencoba kabur dari rumah itu, tetapi mobil-mobil tidak mau menyala, jadi Claire menggunakan mobil golf. Kendaraan itu mati saat mereka sampai di jembatan yang dulu sangat dibenci Abraham, jadi Claire kembali mengangkat Leo dan lari. Baru saja menempuh sekitar 1 mil, tiba-tiba hujan es turun, memaksa Claire untuk sadar bahwa tidak ada pilihan selain kembali ke rumah dan bertahan di sana. Setelah menidurkan Leo, dua saudari itu membahas bagaimana seharusnya mereka menyambut akhir dunia. Claire mengusulkan mereka minum anggur bersama di teras, tetapi Justin menyebut rencana itu bodoh, lalu pergi begitu saja, membuat Claire menangis sambil mengeluh bahwa kadang Claire sangat membenci Justin. Justin keluar rumah dan menemukan Leo sedang memperhatikan Abraham yang baru saja kembali ke rumah. Leo mengaku takut pada planet melankolia itu karena ayahnya pernah bilang tidak ada yang bisa dilakukan dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Untuk menenangkannya, Justin mengaku tahu cara membuat gua ajaib. Mereka berdua lalu mengambil ranting dan dahan, kemudian membangun gua berbentuk tenda tanpa penutup tepat di tengah-tengah lapangan golf. Justin menyuruh Leo dan Claire duduk di dalamnya, lalu Justin ikut masuk sambil menambahkan satu batang terakhir sebagai penutup gua mereka. Sekarang mereka bersama-sama saling menggenggam tangan dan menunggu planet itu datang. Claire tidak bisa berhenti menangis, Leo terlihat tenang karena percaya pada keajaiban, sementara Justin tetap kuat dan tegar. Dan film pun ditutup dengan menampilkan melankolia masuk ke orbit, lalu menabrak bumi dan mengakhiri seluruh kehidupan di planet yang merupakan rumah bagi umat manusia. Dan tamat. Di ending, tabrakan planet melankolia dengan bumi itu bukan mimpi atau cuma simbol. Filmnya menegaskan itu benar-benar terjadi. Dari awal, prolog sudah memperlihatkan bumi hancur, lalu sepanjang paruh kedua film kita dikunci pada satu pertanyaan, bukan apakah akan terjadi, melainkan bagaimana orang-orang ini menghadapinya ketika sudah tidak bisa lari. Yang sempat bikin penonton berharap adalah konsep flyby, alias melankolia cuma lewat dekat bumi lalu menjauh lagi. Tetapi harapan itu dibangun di atas keyakinan John yang terlalu percaya angka dan kendali, sementara tanda-tandanya sudah mengarah ke kebalikannya, yaitu pergerakan planet makin besar di langit. Alat ukur sederhana menunjukkan melankolia bukan menjauh, malah membesar, dan kepanikan Claire makin sinkron dengan kenyataan yang makin tak terbantahkan. Jadi ketika akhirnya melankolia memenuhi langit dan menabrak, film menutup lingkaran yang sudah di-set up sejak prolog. Kematian John akibat mengakhiri segalanya bukan sekedar takut mati, melainkan runtuhnya identitas. Dia membangun harga diri dari rasionalitas, status, dan kemampuan menjamin keluarganya aman. Jadi saat perhitungannya salah dan kendali itu lepas, dia memilih pergi diam-diam, ketimbang menghadapi rasa malu, takut, dan ketidakberdayaan di depan Claire. Ironisnya, keputusan itu justru menghancurkan Claire lebih parah, karena dia kehilangan pegangan terakhir tepat ketika bencana benar-benar dekat.
Yang paling menarik, Justin yang sejak awal tenggelam dalam depresi malah terlihat paling tenang di menit-menit terakhir. Film seperti membalik ekspektasi, Claire yang normal jadi panik total, sedangkan Justin yang rapuh justru tampak realistis dan stabil, seolah pikirannya sudah lama tinggal di tempat gelap yang sama dengan akhir dunia itu. Ini bukan berarti depresi itu bagus ya, tetapi film menunjukkan sisi pahitnya ketika kamu sudah terbiasa melihat masa depan buntu, kabar kiamat tidak lagi terasa mengejutkan, yang tersisa cuma penerimaan. Gua ajaib yang Justin bangun untuk Leo sering dibaca sebagai inti emosional ending. Secara logika, itu jelas tidak akan menyelamatkan siapapun, tetapi secara psikologis itu semacam ritual, cara menciptakan bentuk, makna, dan rasa aman palsu di tengah sesuatu yang tak ada jalan keluar. Justin menolak solusi John, dan juga menolak kepanikan Claire, lalu memilih satu hal yang masih bisa dilakukan, hadir memimpin momen terakhir, dan menjaga Leo supaya tidak berakhir dalam teror. Jadi kalau ditanya apa pesan endingnya, film ini terasa seperti komentar pedas tentang ilusi kendali manusia. Scenes, uang, estetika, pesta, dan sopan santun sosial, semuanya ternyata rapuh ketika alam semesta memutuskan lain. Dan di situ yang diuji bukan kepintaran, tetapi cara kita menjaga orang yang kita sayang di detik-detik terakhir. Melankolia juga sering dibaca sebagai perwujudan depresi itu sendiri, sesuatu yang besar, dingin, tak bisa ditawar, dan perlahan menutupi seluruh langit sampai dunia kecil kita tidak punya ruang bernafas. Ada lanjutannya nggak bang? Oke, filmnya tegas, tidak disisakan twist bahwa tabrakan bisa dihindari, tidak ada escape pod, dan tidak ada sequel yang masuk akal, karena dunianya benar-benar selesai. Justru ketegasan itu yang membuat endingnya menusuk, satu-satunya kemenangan yang mungkin hanyalah pilihan sederhana. Bagaimana kamu hadir, bagaimana kamu tidak meninggalkan orang lain sendirian, dan bagaimana kamu mengubah akhir yang brutal jadi momen kebersamaan yang walau sebentar terasa manusiawi. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!